Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku semuanya, dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicintakan. Itu yang selalu menjadi doa Gondes di setiap pembukaan uh, general reading ataupun personal reading ya. Oke. Oke, di sini Gandes di edisi bertanya ya, general reading, bagaimana kehidupan kamu setelah menikah dengannya ya. Judul ini di request dari sahabat kita. Semoga bisa menjadi paling tidak antisipasi, motivasi dan pembelajaran buat kita semuanya ya. Oke, silahkan dipilih. Di sini Gandes sudah siapkan 4 file, masing-masing ada dibedakan dengan kutek warna coklat, kutek warna merah marun, kutek warna orange dan silver ya. Kenapa Kondes pakai kata-katanya seperti ini biar jelas. Ini adalah coklat ya, itu adalah silver, hampir mirip ya. Oke, silahkan dipilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Sang Maha Kuasa yang berkuasa membolak-balikan hati manusia, dan hanya Allah yang berkuasa mengizinkan tentang sebuah apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk hubungan. Oke, silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, kita mulai untuk file yang pertama ya. Bagaimana kehidupan kamu setelah menikah dengannya? Ya. Edisi bertanya general reading. Di sini ada kutek warna coklat, hanya sebagai pembeda saja. Oke, saya akan taruh sini ya. Oke, saya akan tebar kartunya. Ada Queen of Pentacle, ada Queen of Wands ya, ada Ten of Swords, ada Strength ya. Kemudian ada Two of Swords. Di sini ada The Lover sebagai klarifikasinya, dan ada Ten of Pentacle, ada The Empress, ada Page of Cup, dan ada The Tower tapi kejungkir. Nah, seperti ini. Bagaimana kehidupan kamu setelah menikah dengannya? Ada sebuah keinginan ya, tentang keinginan sebuah pengkhianatan, karena itu membuat tidak nyaman dan selama ini rasa bimbang, itu yang ada di pikiran dia ya, sebelum menikah tentunya. Ada perasaan kuat, atau dibilang ego ya, kamu gak boleh dengan yang lain, dan dia tidak menyukai kalau kamu berkhianat, karena itu membuat dia sangat tidak nyaman dan hatinya bimbang gitu. Tapi bagaimana kehidupan kamu setelah menikah? Ini setelah menikah, klarifikasinya. Ada cinta yang besar, seandainya syarat yang di atas adalah dipenuhin. Ini ya, asalkan sebelum menikah memang itu dipenuhin, tidak ada pengkhianatan ya, namanya seperti itu. Sehingga kebimbangan itu pun dengan sendirinya akan menghilang, dan setelah menikah akan menjadi memang benar-benar menjadi sebuah cinta, saling memotivasi, saling menyayangi, saling melengkapi. Nah, terjadilah yang terbentuk keluarga sejahtera atau harmonis, berkelimpahan cinta dan berkelimpahan berkah. Di sini ada The Empress. Kemudian kamu di sini dilambangkan sebagai The Empress, seorang wanita atau single parent, janda atau bisa diartikan sebagai seorang lajang gadis cantik yang ceria, yang sedikit agak bawel, cerewet, suka ngontrol gitu, keponya gede gitu ya. Terus di sini juga seseorang yang apa ya namanya itu,
sosialita. Pokoknya banyak berteman, banyak bergaul, tetapi kamu sekalipun bubble juga pengasih dan penyayang, kamu penuh perhatian dengan pasangan kamu. Nah, ini yang menjadi syarat utama di atas, karena dia sangat sayang kamu, sangat cinta kamu. Jadi dia berkeinginan kamu tidak pernah mengkhianati atau mengkhianati kepercayaan atau mengkhianati apapun itu bentuknya. Karena itu membuat dia tidak suka dan tidak nyaman. Itu yang dia jadi inginkan dalam hubungan ini. Sehingga nanti setelah menikah akan terbentuk seperti ini, keluarga yang sejahtera, penuh kelimpahan cinta, penuh kelimpahan materi dan keberkahan. Seseorang yang berdiri dengan kamu ini adalah seseorang yang lebih muda ya pastinya ya, entah 5 tahun ke bawah, dia bawah kamu, atau pokoknya di antara 25 hingga sekitar 4, selisihnya pokoknya dengan kamu sekitar 1 sampai 5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun ya, terlihat di sini ya. Semua itu kalau di atas itu tidak dipenuhin, dia akan merasakan keraguan-raguan dalam cinta, bahkan setelah menikah pun nanti akan merasa keraguan-raguan itu ya. Dan itu dia tidak mau sebuah kehancuran di sini nanti setelah menikah. Dia maunya menikah dengan dia ya, dia kamu milik dia gitu, tidak boleh berhubungan dengan yang lawan jenis yang lain gitu, maksudnya dengan cowok lain ataupun siapapun, kecuali orang tua kamu, kakak kamu atau saudara kamu, dan bukan dengan mantan kamu atau siapapun itu. Di sini ada yang single parent, berarti tidak boleh berhubungan dengan mantan kamu. Jadi harus benar-benar pada dia gitu. Bagaimana kehidupan kamu setelah menikah? Penuh kelimpahan berkah, penuh kelimpahan kasih sayang, penuh kelimpahan materi, penuh kelimpahan cinta. Kalian saling mencintai, saling mendukung, saling memotivasi. Ada di sini semua, cuman punya syarat dia. Syaratnya adalah jangan berkhianat gitu ya. Apapun harus dibicarakan, karena dia tidak menginginkan the tower. Mungkin ini seseorang yang berdealing dengan kamu ini adalah seseorang yang pernah mengalami sebuah masa lalu, sebuah kegagalan dalam hubungan, entah sudah suami istri, entah sudah pacaran gitu, mengalami sebuah kegagalan dan kekecewaan, sehingga dia pasang level seperti ini, pasang target seperti ini, level atau tarif dan pasang seperti ini. Tidak boleh selingkuh, tidak boleh. Yang membuat dia tidak menyukai itu adalah perselingkuhan. Dia sangat tidak menyukai itu ya. Jadi kalau kamu mengikuti peraturan pertama ini, kamu insya Allah di pernikahan pun akan berjalan lancar. Sebenarnya dia mencintai kamu. Justru karena mencintai kamu ini dia tidak mau berkhianat. Dia selalu bimbang kalau setiap kali kamu membicarakan tentang entah itu mantan kamu, entah itu orang lain, dia merasa tidak nyaman dan tidak suka gitu ya. Bagaimana kehidupan kamu setelah menikah dengannya? Bahagia, tapi ada satu syarat yang di atas. Oke, karena saya akan shuffle untuk pesan yang pilih file nomor 1 ya. Oke. Kemudian saya akan pilih kalian yang mengirim energi untuk aku tentang pesan ini. Kemudian saya akan shuffle dulu ini. Kemudian ambil 5 sesuai dengan tebaran kartunya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Kemudian buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. P, ada inisial P di sini. P, bisa yang lain, cuma yang keluar di sini adalah P. Saling pengertian, itulah inti sebuah hubungan. Saling percaya, saling mengerti, saling setia ya. Jangan takut melangkah. Untuk kebaikan kamu jangan pernah takut melangkah, tapi untuk keburukan ya kamu harus berpikir-pikir. Ada inisial L juga. Yang pilih file nomor 1. Cinta itu tanpa syarat. Di sini bukan tanpa syarat, tapi aturan main ya. Cinta ya cinta, tidak harus kaya, tidak harus ganteng atau cantik, tidak harus
Tapi peraturan dalam suatu hubungan harus ada. Tidak boleh selingkuh gitu. Tidak boleh menipu atau namanya mengingkari janji. Kalau ada masalah harus segera diselesaikan agar tidak terjadi masalah baru gitu maksudnya. Ini cinta tanpa syarat itu maksudnya ya tidak harus tampan, tidak harus kalah. Kalau udah saling cinta semua bisa terbina. Asal ada saling pengertian, ya kan? Oke. File 1. Oke, berdasarkan shuffle untuk pesan alam semesta versi Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di sini ambil sebuah debu colornya Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kondes akan ambil satu aja ya. Bagaimana kehidupan kamu setelah menikah dengannya? Kita lihat file 1. Mohon diberikan. Oke, terima kasih. Berdasarkan buka, ada enggak? Kosong ya, artinya semua ini sudah jelas terinci ya bahwa kamu, bagaimana kehidupan kamu setelah menikah, akan terjadi sebuah kebahagiaan, kelimpahan materi, kelimpahan cinta, kelimpahan berkah, asalkan kalian mengikuti aturannya. Di antaranya memang bukan aturannya dia saja, mungkin aturan setiap pasangan akan seperti ini ya. Tidak ingin dikhianati, tidak ingin pengkhianatan kepercayaan apapun itu. Tidak ingin dikhianatin ya. Oke? File 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Kalau yang ingin personal reading silahkan. Terima kasih yang udah personal reading. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, miss you. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua ya. Bagaimana kehidupan kamu setelah menikah dengannya? Ya, bagaimana kehidupan kamu setelah menikah dengannya? Di file 2 ada kutek warna merah maron ya. Oke, Kondes akan taruh sini. Ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Oke. Kondes akan tebar kartunya. Bagaimana kehidupan kamu setelah menikah dengannya? Edisi pertama bertanya ya, general readings. Ada The Emperor. Ya. Ada terburu-buru atau tergesa-gesa, ya. Ada keberhasilan. Ada The Hierophant. Oke. Kondes tebar dulu kartunya ya. Ada kelimpahan cinta, ya. Kebahagiaan. Untuk klarifikasinya, ada peluang, ada pengkhianatan, ada King of Cup ya, ada kegelisahan di sini, dan ada Four of Swords. Menenangkan diri atau relaxation ya. Oke. Ada The Emperor ya di sini di file yang kedua. Dia adalah seorang maskulin. Mungkin berpotensi menjadi pemimpin ya, pemimpin keluarga minimal ya. Dia seorang yang otoritas. Tukang kontrol. Juga kontrol yang namanya pemimpin ya. Di sini dia terburu-buru menginginkan sebuah keberhasilan dalam sebuah hubungan. Dia punya cinta yang besar buat kamu, suatu kebahagiaan, ya, besar sekali. Tapi bisa dimaknai juga sebagai kesenangan dunia. Sebuah The Emperor, itulah kekuasaan The Emperor, ya, ada. Seorang kontrol yang awalnya cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu. Kemudian dia punya jiwa kontrol, karena dia punya jiwa kepemimpinan ya. Kalau nggak kontrol, bagaimana pemimpinnya? Termasuk menjadi kepala keluarga ya kan.
Ya, klarifikasinya kenapa? Di sini ada peluang untuk berkhianat. Nah, akhirnya galau kan. Ada depresi dalam hidupnya. Ada perubahan. Nanti kalau kamu menikah dengannya tidak ada kebahagiaan sama sekali. Yang ada cuma kegelisahan karena terjadi pengkhianatan ke depannya. Tapi Allah alam ya. Ini adalah tebaran kartu prediksi. Ya. Karena kenapa tidak bahagia? Karena dia tidak mau dikontrol, begitupun kamu tidak ingin dikontrol. Bisa vice versa. Ini general reading. Tapi untuk hubungan berhasil. Dan dia menginginkan sebuah hubungan ini menjadi sebuah keberhasilan, yaitu menuju ke serius. Ini ada guru besar ya. Tapi setelah menikah akan terjadi pengkhianatan, ada galau. Karena apa? Ada peluang. Dan di sini juga ada namanya the emperor. Ada energi emperor. Seorang controlling. Ada energi kontrol yang membuat kalian tidak bisa tidur. Ini bisa vice versa ya. Entah kamu yang kontrol, entah dia yang kontrol nanti. Tapi akan ada pengkhianatan di sini karena tidak kenyamanan, tidak galau ya, dari galau karena ada sesuatu yang tidak disukai, mungkin karena sering dikontrol, itu kan kayak posesif gitu ya, boleh ditebak posesif, mau tahu gitu banyak, semua segala sesuatu harus dia kontrol, membuat kamu sangat tidak nyaman dan gelisah, nggak bisa tidur, depresi. Kok seperti ini ya hidup menikah setelah dengan dia. Nah, inilah yang akan terjadi setelah kamu menikah dengan dia. Atau sebaliknya, kalau dia menikah dengan kamu seperti ini, seorang controlling atau posesif. Dia jadinya merasa gelisah, nggak bisa tidur. Akhirnya dia menenangkan diri. Saat ini dia lebih banyak menenangkan diri karena dia memang tidak menginginkan sebuah pernikahan itu menjadi sebuah controlling ya. Jadi ini buat antisipasi kalau kalian menikah, kalau memang kamu mencintai dia ya, sebuah antisipasi, sebuah pembelajaran ini ya. Oh, ternyata kalau hubungan indah tapi sifatnya terburu-buru dan ada posesif atau controlling, itu membuat semuanya di endingnya itu sebuah kejenuhan, sebuah kegalauan yang membuat kita gelisah, membuat kita tidak nyaman. Akhirnya apa? Kita ingin menyendiri saja, tidak ingin ada siapa-siapa ya, seperti itu. File 2 ya. Jadi kalian buat antisipasi ini ya, untuk motivasi bahwa segala sesuatu kamu harus berubah menjadi lebih baik, atau kamu harus mempersiapkan diri. Oke. Sekarang kalian akan shuffle ya untuk pesan nomor file nomor 2. Oke, sekarang kalian akan ambil ya. Kalian akan shuffle terlebih dahulu. Kalian buka satu persatu pesannya. Mencintai tanpa harus memiliki, seperti ini ya file 2 pesannya buat kamu. Jangan suka mempermainkan hubungan. Dia serius sama kamu. Iya, dia memang serius, terlihat ini kan. Di sini ada energi Aries, ada energi Virgo ya. Emosional dan keras. Kamu harus introspeksi diri. Tanpa menjalin hubungan pun sebetulnya introspeksi diri itu penting, karena introspeksi diri itu membuat kita menjadi lebih mengerti tentang kita ini bagaimana seharusnya ke depan. Ada inisial P di sini ya. Ya. Oke. Itu pesan buat file nomor 2. Ditonton jangan cuma sekali kalau bisa, agar berulang-ulang agar kamu paham. Kalau penasaran ini maksudnya apa sih, kalian tonton lagi. Dan kalau kamu ada di ranah ini, boleh kalian personal reading ya. Silakan. Ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi. Tidak memberatkan kok syarat-syaratnya. Oke. Kalian akan shuffle untuk pesan alam versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa.
Kita ambil satu saja ya. Terlalu sulit, jadi kalau saya akan ambil begini. Oke, dapat satu. Kita akan buka ya. Pesan buat file nomor 2. Oh, lebar sekali. Belajar ikhlas untuk melepaskan segala apapun itu. Kalau cinta kamu mulai dari atas nama Tuhan atau atas nama Allah, tidak akan merasa kesulitan untuk melepaskan. Tetapi kalau cinta karena berdasarkan ego atau sebuah keinginan atau demon, sebuah emosi, ya, maka kita akan merasa kesulitan dan akan merasa kesakitan kalau untuk melepaskan. Kenapa? Kita merasa gitu, apalagi kalau cinta kalian memang sudah lama dan terhubung, karena merasa takut kehilangan dan yang ada amarah, ya kan. Tetapi kalau cinta karena Allah, kita akan ikhlas ya untuk belajar melepaskan bahwa segala sesuatu itu memang sudah kehendaknya, bahwa segala sesuatu itu atas izinnya. Nah, disitulah keindahan kita mencintai Dia karena Allah ya. Oke. File 2 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Segala sesuatu serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Segala sesuatu serahkan dan bermohonlah yang terbaik untuk setiap hubungan. Oke. File 2, God bless you. I love you. Bye. Halo, masih bersama Kundes Menes Tarot tentang hati dan jiwa di General Reading edisi bertanya ya. Bagaimana kehidupan kamu setelah menikah dengannya? File yang ketiga. Di sini ada kutek warna orange. Ini sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu nanti. Oke, Kundes akan taruh sini ya. Oke, Kundes akan tebar kartunya. Fokus ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang ini kamu pertanyakan di pilihan file nomor 3. Ada Six of Cup, ada Seven of Cup, ada yang disebut namanya X of Wands, dan ada Wheel of Fortune, dan ada Death. Ya, kita akan tebar dulu klarifikasinya. Ada Queen of Swords, ada Ten of Wands, ada Five of Swords, ya, dan ada Page of Wands. Kemudian terakhir ada Six of Swords. Anda akan maknai. Bagaimana kehidupan kamu setelah menikah dengannya? Di sini ada berbagi kasih, tapi tidak ada pilihan. Maksudnya berbagi kasih cuma sama kamu doang gitu. Mungkin kemarin-kemarin ada pernah selingkuh gitu, tetapi ini kembali kepada kamu, ya ini sebagai rencananya dia tuh ingin kembali memperbaharui dengan pergerakan ke depan menjadi lebih baik ya. Di sini ada namanya death. Death itu diartikan kematian, tetapi di sini dimaknainya adalah sebagai seorang yang terlahir kembali menjadi lebih baik, melupakan masa lalu dan merubah hidupnya menjadi lebih baik dengan seperti bayi yang baru lahir gitu, bersih gitu. Insyaallah, amin. Di sini dia memang pernah mungkin berbuat kesalahan, ada pilihan-pilihan, tapi sekarang tidak. Dia sudah menyudahi ya semua itu, akan menjadi lebih baik ya. Ini awalnya seperti ini, dan dia ingin kembali sama kamu ya.
meyakinkan kepada kamu ya bahwa kemarin itu memanipulasi kamu, tujuannya itu cinta tapi ada indikasi memanipulasi dan kemudian meninggalkan kamu karena ada perselingkuhan. Tetapi setelah ingin kembali dengan kamu, that's ya, ini ada sebuah perubahan menjadi lebih baik. Mungkin ada yang sudah, memang kalian sudah terhubung menjadi suami istri atau tunangan atau pacaran ya, tapi ada sebagian yang memang sudah suami istri dan berkhianat, dan akan menjadi lebih baik kembali setelah semua peristiwa kemarin terjadi. Itu dia ingin berubah ya, tidak akan meninggalkan kamu lagi, dan dia meyakinkan diri semuanya akan menjadi lebih baik ya. Itu bagaimana kehidupan kamu setelah menikah dengannya. Ini kan sudah terjadi, namanya yang menikah ya sudah menikah, akan menikah ulang ya. Coba kalian ya, ada namanya peraturan, bukan peraturan tetapi memang lebih baiknya untuk kita melakukan namanya pernikahan ulang. Karena pernikahan ulang itu sifatnya itu membersihkan segala kesalahan selama bersama gitu ya, selama menjadi pasangan suami istri menjadi lebih baik. Tidak ada salahnya, apalagi yang kalau sudah terpisah gitu, sudah berjauhan, sudah talak gitu, itu diharapkan untuk menjadi bersatu, itu nikah lagi itu secara agama gitu. Oke, Ganes akan sapa untuk pesan file nomor 3 ya. Pesan dari Black Box-nya Ganes Mendes, file nomor 3. File nomor 3 ya. Pesan. Ganes hafal dulu. Ada 5 ya, ikutin tebar kartunya ya, tebaran kartunya 2, 3, 4, 5. Oke, Ganes akan buka satu persatu. Ada angka 11 ya, Ganes nggak tahu nih angka 11 nya angka apa, hanya kalian yang tahu. Ada optimis, kamu harus tetap optimis ya, apapun yang akan terjadi jangan menyerah ya, karena hidup adalah pilihan. Oke. Dan pesan selanjutnya adalah jangan suka mempermainkan hubungan. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu, bisa dia. Oke, kita lanjutkan untuk pesan yang terakhir. Ada 02, ini hanya kalian yang tahu momen apa ini ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak boleh menyerah, tetapi harus dipasrahkan kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah lah yang berkenan memberikan apapun itu yang terbaik untuk kamu ya. Kamu harus bersyukur dalam keadaan apapun. Oke, God bless you, see you, love you. Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Ganes Mendes tentang hati dan jiwa di General Reading edisi bertanya ya, bagaimana kehidupan kamu setelah menikah dengannya. Oke, Ganes akan mengulik di sini ya. Kita akan tebar kartunya, kemudian kita memaknainya. Di sini dibedakan dengan kutek warna filter ya di file 4 ya. Ini tidak mempengaruhi daripada pembacaan kartu nanti atau maknanya ya. Oke, Ganes akan tebar kartunya, bagaimana kehidupan kamu setelah menikah dengannya. Ini generality ya, jadi bisa rasional bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi kalian ya. Dan jangan lupa, ini bukan pedoman hidup tetapi hanya sebagai clue aja, atau semacam gambaran saja ya, dan hanya dijadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke, file 4 ya, ada justice. Karena saya akan tebar kartunya terlebih dahulu. Ada beban tanggung jawab, ada kehati-hatian, ada the devil, sebuah hasrat, sebuah godaan, sebuah keterikatan, penawaran cinta, next of cup. Di sini klarifikasinya ada the star, ada
Two of Pentacle, dan ada Nine of Wands, juga ada komitmen, ada judgment juga. Oke. Karena saya memaknainya, mungkin dari sebagian kalian memang sudah terputus karena entah kamu ya, ini yang menanggung sebuah beban tanggung jawab atau beban hidup, atau nggak sanggup gitu loh hidup sama si dia gitu. Karena apa? Pacaran sama dia ya, menjalin hubungan sama dia, karena dia itu satu memang ada the devil landes. Kita udah hati-hati tapi tetap aja dia melakukan hal-hal yang memang sebenarnya tidak boleh oleh agama, dan dia juga suka menawarkan cinta ke yang lain gitu. Apa namanya itu, player ya player des, tapi lebih parah daripada sekedar player, dia juga melakukan sesuatu namanya bla 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 ya, larangan yang dilarang oleh agama dan memang dilarang juga oleh hukum negara ya. Hubungan ini udah justice, sudah terpisah. Mau yang menikah ya sudah bercerai resmi, yang pacaran juga udah menjauh, saling menjauh ya, karena si dia menawarkan cinta ke yang lain. Dan sebelum dengan yang lain juga ada bersama kamu juga sudah seperti apa ya, kalau dibilang maaf kata, melakukan hal hubungan suami istri gitu, itu dilarang agama. Tetapi sudah begitu masih juga dia menawarkan cinta ke yang lain dengan yang lain. Itu yang membuat dia membuat hubungan ini putus. Entah kamu yang meninggalkan atau entah dia yang meninggalkan. Tapi di sini seseorang ini menanggung beban tanggung jawab karena apa? Karena merasa dikhianati, atau bukan dikhianati, dia nggak meninggalkan tetapi suka berbagi cinta kemana-mana. Aduh, oke. Bagaimana kehidupan kamu setelah menikah? Nah, kalian kan dipersatukan ya. Paling tidak karena sesuatu hal kalian dipersatukan kembali ya. Sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi, kamu dipersatukan kembali karena dia juga memberikan cinta lagi kepada kamu, karena kamu adalah motivasinya, karena kamu start dulu. Kamu adalah harapannya. Jadi dia lelah ya, jalan ke sana ke sini akhirnya mengajak kamu untuk komitmen, walaupun sebenarnya dalam keadaan lelah kamu terutama ya, dan itu udah menjadi keputusannya. Bahagia apa enggak? Ya saling memotivasi aja ya, komitmen sih, pegang komitmen, karena ya bagaimanapun juga entah kamu entah dia yang memang kuat tekad harus menikah dengan seseorang yang telah melakukan sesuatu yang memang seharusnya belum dilakukan tapi dilakukan, membuat dia itu jadi ya kalau menikah ya oke aja gitu. Akhirnya kembali main di komitmen ya, keputusannya dia tetap berkomitmen dengan kamu walaupun terkadang-kadang merasa lelah ya, namanya mantan ya. Sepertinya kalau Gondes tuh ya insya Allah ya jangan. Kalau ditanya kamu mau nggak balikan sama mantan, kita udah tahu seluk beluk dia, luar dalam dia, maksudnya karakter dia itu kita udah paham. Kalau diulangin takutnya tuh keulang lagi gitu. Gondes itu maksudnya kayak masuk orang yang trauma. Dan kalian bagaimana gitu. Tapi di sini di file 4 akan dipersatukan kembali, walaupun sebetulnya alasannya dasarnya itu karena memang pernah melakukan sesuatu yang memang belum diperbolehkan dengan agama. Itu namanya bertanggung jawab ya. Ya itu bertanggung jawab, walaupun sebetulnya ya udah lelah ngadepin masalah ini gitu, ngadepin pasangan yang suka menawarkan cinta ya, mencelok sono mencelok sini, itu lelah gitu. Tapi itu udah jadi keputusan, dan kedepannya kalian insya Allah kalau kalian kelola dan pegang komitmen, jangan membuka lembaran yang lama, udah tutup dulu kemudian kalian buka lembaran yang baru. Hubungan ini kan menjadi sebagai motivasi, menjadi cahaya kehidupan kalian ya. Oke, seperti itu. Semoga nomor 4 ini file nomor 4 ini bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Sebetulnya ini banyak pelajaran yang bisa dipetik buat kamu yang menonton tapi tidak ada di ranah ini. Jangan melakukan hal-hal yang tidak diizinkan atau belum saatnya, atau melanggar hukum agama, karena sesuatu yang belum boleh dilakukan kamu lakukan. Nanti kamu akan repot sendiri. Kalau si dia sih maskulin enak, pergi aja lah. Si feminim pasti akan merasa bersalah sekali dan merasa dikejar-kejar kesalahan
Oke, jangan sampai terjadi seperti itu. Teman Kundes tidak boleh seperti itu, dan berharap sekali Kundes ya kalian seperti itu. Oke, menikah dulu kalau kalian akan melakukan suatu hubungan bla 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 dengan pasangan, walaupun secinta apapun, sesayang apapun, jangan sampai. Oke, bagaimana kehidupan kamu setelah menikah? Akan ada harapan, akan ada sebuah perubahan asal kalian juga mau berubah ya. Ada judgment, bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Ada komitmen dan ada cahaya hidup gitu ya. Oke, berdasarkan shuffle untuk pesan file nomor 4 ya. Di sini energi terkuat adalah ada Libra, ada Capricorn, dan ada Aquarius ya, ada Gemini juga. Oke, berdasarkan shuffle untuk pesan black box-nya Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Sabar ya. Kena sampai 5 ya. 5. 1 2 3 4 5. Oke. Kundes akan buka satu per satu. Ada lingkaran hitam ya, ada lingkaran hitam. Kalian ini sebetulnya masuk ke ranah lingkaran hitam karena sudah ada the devil, dan di sini ada yang namanya kelelahan. Jadi kayak keterpaksaan gitulah. Terpaksa memutuskan untuk berkomitmen gitu. Ya kan? Ya awalnya cinta kalau udah kebablasan seperti ini akhirnya ya enggak beraroma lagi. Adanya ya cuman ya sudah biasa gitu. 21 ya, ada momen 21. Kundes nggak tahu momen apa ini ya. Ada 11 itu intinya 2, kamu dan dia ya. Karena hubungan itu sejatinya dijalin 2 orang, satu lebih dari satu. Hijau, kesetiaan ya, ada kesetiaannya. Yang ini yang harus kamu terapkan di hubungan ini adalah kesetiaan dan jangan putus asa. Semua udah digelar dalam situasi yang baru, dalam suasana yang baru ya. Lingkaran hitam ini sebetulnya sangat menakutkan waktu itu. Sekarang sudah ada yang namanya bertanggung jawab ya. Biarkan saja semua berjalan, ikutin ya. Jadi begini, nikmati, ikuti prosesnya. Oke. Sekarang saya akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Kundes Mendes. Oke, Kundes akan shuffle ya. Pesan alam bersama The Fool, kalanya ampunya Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kita ambil satu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Hidup adalah kenyataan ya. Inilah yang dinamakan dinamika hidup, seperti file nomor 4 ya. Tapi masih beruntung kalian ya, file nomor 4 masih ada yang mau bertanggung jawab atas sesuatu yang terjadi pada kalian ya. Masih tetap harus bersyukur ya. Dan kalau bisa jangan sampai terulang kembali ya. Masih ya. Bersyukur kepada Allah, berserah diri, bermohon ampunan ya, seperti itu yang seharusnya kita lakukan ya. Jangan mengulang kesalahan dalam hal yang sama ya. Oke. File 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Ada kesalahan dalam milik Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena Kundes tempatnya orang salah ya, manusia biasa yang tempatnya orang salah ya. Dan yang maha benar ya Allah mutlak. Kebenaran Allah itu tidak bisa disamakan dengan kebenaran manusia, karena manusia itu adalah ibaratnya kayak debu di alas kaki Allah gitu. Apalagi kita tetap harus bersyukur,
mengikuti skenario, meninggalkan larangannya, menjalankan apa yang diperintahkan. Ya, oke. Oke, file 4, file 1, file 2, file 3, file 4 sudah kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Amin.